kamu terinfeksi HIV, maka perasaan-perasaan sedih, syok pasti muncul. Dan kemudian yang terjadi adalah kamu merasa takut, apakah ini akhir sebuah hidup. Tapi kalau kita lihat sekarang, ternyata pengobatan HIV sudah sangat maju. Dan kalau saat pertama kali kamu merasa syok atau sedih atau kemudian marah, itu wajar. Pasti hal itu juga terjadi pada semua orang. Nah, pada saat seperti itu, maka kamu bisa membicarakan dengan kami, konselor atau dokter, dan kemudian ekspresikan semua perasaan kamu. Karena perasaan-perasaan itu sifatnya manusiawi. Lalu ketakutan-ketakutan itu juga bisa terjadi setelah diketahui kamu terinfeksi HIV. Kemudian kalau misalnya hal itu terjadi, hadapi, lalu bicarakan dengan para dokter dan konselor. Yang mesti kamu ingat adalah bahwa HIV itu bisa diobati, dalam arti bisa dikontrol. Kamu masih bisa hidup sehat, yang kemudian kamu bisa beraktivitas kembali. Dan yang mesti kamu tahu juga bahwa HIV itu tidak mudah menular. Jadi ada beberapa cara untuk penularan HIV. Nah, itu yang mesti kamu ketahui juga. HIV tidak menular dengan berpelukan misalnya, sehingga kamu harus tahu bahwa kamu masih bisa hidup bersama dengan orang lain. Atau misalnya boleh nggak dok kalau misalnya saya piringnya harus bersama-sama, boleh bersama-sama atau harus terpisah sendiri. Nah, HIV tidak menular dengan cara-cara seperti itu. Jadi piring tidak usah dipisahkan, sendok tidak usah dipisahkan. Nah, kamu masih bisa hidup bersama keluarga kamu. Dan kemudian banyak cara yang kamu bisa jalani supaya kamu dapat hidup sehat. Yang pertama tadi, gaya hidup yang sehat. Dengan gaya hidup yang sehat, makan teratur, tidurnya teratur, kemudian menghilangkan semua resiko-resiko yang bisa memperburuk keadaan HIV, misalnya adalah seksual tidak aman, kemudian penggunaan jarum suntik tidak steril, itu diturunkan, dihilangkan sama sekali. Kemudian kamu juga berolahraga yang rajin. Lalu yang penting juga adalah kamu minum obat secara teratur. Nah, hal-hal itu bisa membuat kamu kemudian bisa sehat kembali dan kamu bisa beraktivitas kembali. Pada saat kamu merasa sedih dan syok karena baru tahu kamu terinfeksi HIV, maka kamu bisa juga bertemu dengan teman-teman yang mengalami hal yang sama. Kemudian kamu bisa berdiskusi, lalu tahu bahwa bukan hanya kamu saja yang mengalami kondisi seperti itu. Dan kalau misalnya kamu memiliki pasangan atau keluarga seperti orang tua, saudara, dan anak, ada rasa ketakutan untuk apakah kamu harus memberitahu mereka, apakah kamu akan menularkan mereka kalau kamu hidup bersama mereka. Nah, modal yang utama adalah kamu harus tahu dulu bagaimana cara penularan HIV. Nah, dengan demikian kamu bisa mencegah untuk tidak menularkan kepada mereka. Dan juga kalau misalnya kamu ingin memberitahu kepada mereka, maka kamu harus mengetahui dulu apakah diri kamu siap untuk memberitahu kepada mereka. Kesiapan itu dinilai oleh kamu sendiri. Apakah kamu siap dan bagaimana memberitahunya? Kalau misalnya kamu tidak bisa memberitahu mereka, maka kami dapat menolong kamu untuk memberitahu kepada mereka. Yang paling penting adalah menggambarkan bahwa HIV itu bukan penyakit yang tidak bisa diobati, bahwa HIV itu bisa diobati, kemudian bisa hidup sehat kembali, dan penularannya tidak mudah. Kalau misalnya kamu juga ingin memberitahu kepada mereka, maka awalnya kamu bisa membawa brosur-brosur atau leaflet-leaflet yang terkait dengan HIV. Biarkan mereka membaca terlebih dahulu, sehingga kemudian mereka tahu bahwa HIV itu
tidak seberbahaya dan tidak semematikan yang mereka pikirkan. Ketika mereka sudah dapat pengetahuan tersebut, maka kamu bisa memberitahu mereka secara perlahan. Yang penting juga adalah kamu harus sehat dulu secara fisik. Dengan kamu sehat secara fisik, maka kamu bisa menunjukkan bahwa penyakit ini bisa dikontrol dan kamu bisa sehat dan bisa beraktivitas kembali. Yang penting juga adalah kamu bisa, kalau misalnya kamu punya pasangan, maka hal-hal yang penting kamu lakukan adalah mencegah penularan. Misalnya dengan memakai kondom saat berhubungan seksual. Lalu juga kamu harusnya memeriksakan pasangan juga. Jadi bisa terdeteksi secara dini apakah pasangan kamu terinfeksi atau tidak. Kemudian juga selain pemakaian kondom, kamu juga jangan meletakkan alat cukur secara sembarangan. Karena itu adalah salah satu faktor yang bisa menularkan juga. Kemudian juga kamu bisa membuktikan pada pasangan bahwa kamu bisa hidup sehat dan bisa beraktivitas kembali, sehingga saya yakin keluarga bisa menerima kamu